Jadi semuanya itu dari pernikahan. Jadi banyak yang bilang, yo lo nggak malu musik hanya pernikahan. Gue nggak pernah malu sama sekali wedding entertainment gue di pernikahan. Karena dari gue wedding pernikahan, gue bisa masuk ke istana. Dari istana sekarang gue bisa ke semuanya kasarnya gitu. Jadi kenapa gue bisa masuk di istana itu ceritanya. Jadi Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Nah, di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Deo Rianto. Nama ini sudah pastinya tidak asing untuk teman-teman yang bergerak di bidang music entertainment. Beliau adalah founder dari Deo Entertainment. Di sini, beliau membagikan ceritanya dan pengalamannya selama ia berkarir di bidang musik. Nah, pada akhirnya beliau ini sampai direkrut menjadi tim musik kenegaraan di istana. Wah, keren banget ya. Gimana caranya ya? Yuk kita langsung aja tanya. 3, 2, 1. Deo Rianto. Selamat iya, siang, Pak. selamat siang kakak Cici. Gue manggilnya Cici ya. Aduh. Oh, Cici, udah Gili aja. Si Ini Bapak kakak nih. kelas gue yang sukses ya. Aduh, sama. I look up to you banget. Aduh, si Deo yang tadinya lucu-lucu di kampus gitu. Nggak nyangka hari ini kayak begini. Bener-bener, wow, I'm amazed. Bener-bener. Semua faktor kepepet. Aduh. Lanjut, Pak, gimana kita? kita cerita-cerita nih Tante ya. Gili. Mm-mm. Aduh. Nih, biasanya kalau gue sama narsum lain, gue bakal nanya, apa sih yang bikin lu ngambil jurusan musik? Apa sih yang bikin lu passionate? Kalau pertanyaan buat lu hari ini, kenapa lu quit? Kenapa lu putus di tengah jalan? Pertanyaan yang bagus sih. Simple sih. Gue malu sih waktu itu. Ezen, Iya kan? kenapa tuh? Heeh. Karena kenapa? Tekanan dari keluarga itu besar banget. Soalnya waktu pas gue memutuskan untuk kuliah musik, gue sempat berdebat juga sama orang tua gue juga kan untuk masuk di musik. Ternyata pas masuk musik malah gue quit dari situ. Ya semua itu karena apa ya dulu? Gue quit tuh gara-gara ikut label sih dulu. Mau jadi artis rencananya. Ah, Bareng sama anak UPH juga, Surya Surya Jun ya. Itu anak sound design. aha, yes, yes. Ya gitu. Gue bareng sama dia semester 5, semester 7. Terus ya wes pas lagi naik-naiknya di dahsyat apa segala macem. Terus tiba-tiba drop aja gitu karena waktu itu ketiban sama Ayu Ting Ting pas keluar waktu itu. Oh, oke, Oke, setelah oke. itu udah Ayu Ting Ting keluar, tiba-tiba band gue drop total, nggak ada Oh, lagi perform karena habis semua slotnya sama Ayu Ting Ting waktu itu. Let's hmm. say ya udah akhirnya terbengkalai lah semua gitu. Waktu itu gue udah cuti kan, cuti UPH karena waktunya nggak memungkinkan karena waktu itu gue kan kontemporer ya piano, jadi mau nggak mau harus stay terus sama pelajarannya gitu kan. Jadi udah setelah itu keluarga gue nanya, lu mau jadi apa sekarang gitu kan? Apa ya lu tanggung jawabin lah, lu udah besar gitu kan. Lu udah memutuskan untuk mau apa namanya masuk UPH musik udah gue turutin ya kan. Tiba-tiba lu mau band, ngeband jadi artis udah gue turutin gitu kan. Nah sekarang gue gak mau nurutin lo lagi, jadi terserah lo mau ngapain. Nah saat di situlah, tadinya gue mau balik lagi ke UPH kan. Ternyata bayar cutinya mahal banget coy. Ya kan? Ya, Kalau nggak salah mahal banget waktu itu. Cutinya hampir setahun, berapa gue? 2 kali lah pokoknya gue cuti itu. Mahal nih bayar cutinya. Menurut gue, nggak masuk akal nih. Ya udah akhirnya gue muter otak. Ya udah akhirnya oh, gue bikin
Waktu Lu itu gue quitnya nih waktu itu nih kalau boleh tahu udah di semester 7 nih lu quitnya nih. semester 7 gue quit. Oh no. Sayang banget ya. Tinggal satu doang padahal ya. Ya dibilang sayang, sayang nggak sayang ya. Iya Mungkin sih. kalau gue nggak quit, nggak bisa sampai kayak gini. Yes. Semua itu pilihan sih. Yang penting Yes. gimana caranya lo bisa apa namanya stay sama pilihan lo itu aja. Lo jalanin itu terus. Gitu sih Kak. Pertanggungjawabkan pilihan itu ya. Tanggung jawab lah ya. Gitu. Mm-mm. Terus nih jadi dari semester 7 lu quit, ada Hmm. masa-masa lu berpikir dulu atau lu langsung mutusin nih, gue mau bangun Uh, nih Deo Entertainment langsung pada saat itu juga. Waktu gue lupa ya, dia quit dulu apa gue udah bikin di entertainment ya. Pokoknya itu mendesak sekali lah, maksudnya gue bener-bener dicengin abis-abisan gitu sama keluarga gue semua gitu. Dibilang penghabis duit keluarga lah, apa segala macem gitu kan. Jadi kalau nggak salah, oh waktu itu kakak gue mau nikah, mau merit. Terus ya udah akhirnya gue berpikir kayaknya main musik di pernikahan asik nih gitu. Terus gue lihat-lihat kan harganya anjir kok kecil-kecil banget gitu. Kapan gue bisa kayaknya gitu kan. Tapi ya udah mungkin menurut gue satu-satunya yang gue punya gitu ya bukan duit ya karena gue udah nggak mungkin lagi minta orang tua duit. Jadi mau nggak mau talenta gue yang bisa gue kerjain yaitu gue main musik di pernikahan kakak gue. Terus gue bikin karena zaman dulu belum ada entertainment yang bagus kasarnya videonya visualnya ya. Karena zaman sekarang belum tentu cuma audionya aja yang bagus karena menurut menurut gua waktu itu kalau videonya udah bagus ya sama kayak kita ngeliat wanita dah ngeliat dulu aja tampilannya nggak ngeliat dalamnya gitu kan. Ya udah kira gue bikin video yang bagus segala macam akhirnya gue bikin di YouTube waktu pertama kali. Nah dari situ udah deh boom 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 aja tiba-tiba orang banyak dari YouTube waktu itu. Terus ya udah setahun lah gue tiba-tiba bener-bener melejit. Wow, nggak Akhirnya di situ terduga gue ya berarti memutuskan ya. untuk nggak terduga. Itu di saat udah kepepet sih, gue harus kemana. Di saat gue emang udah tinggal sendiri dari SMA kan gitu. Sedangkan gue ada karyawan dulu satu gitu. Jadi buat bayar cicilan juga nggak bisa gitu kan. Karena ya udah akhirnya gue faktor kepepet lah semuanya. Akhirnya setahun gue jalan-jalanin ya udah akhirnya waktu mau perpanjang UPH gue bilang oh duitnya sayang nih mendingan gue puter buat usaha gitu. Akhirnya gue berhenti deh. Gitu kakak. Ah, oke oke oke. Now I see, I see. Berarti itu juga salah satu kontribusi pembayaran dari lu quit studi musik itu ya. Iya mungkin itu kali ya. Mungkin gue Aduh. bukan orang kaya banget. Mungkin kalau gue orang kaya gue bisa langsung join lagi di UPH. Tapi Gitu justru kak banyak Gili. kan orang-orang yang struggling, tahu hard work, malah akan lebih sukses daripada orang yang pas lahir memang sudah tersedia semuanya gitu. Salah Ya, satunya seperti Anda. ya gitulah. Wow. Nih, kalau boleh cerita dikit nih, lu kan nih Deo Entertainment nih, lu sendiri nih yang megang nih, CEO juga, Ya, owner juga, pengelola juga gitu kan. ya. Ini music entertainment. Lu ada nggak sih kesulitan managing SDM? Apalagi yang lu pekerjakan semua kan rata-rata musisi gitu ya, Musisi. pekerja seni gitu ya. Moodnya kadang-kadang nggak bisa diprediksi gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Oh banyak banget. Gue dari 2011 kayaknya 11 akhir sampai sekarang 2005 sampai 2015 lah. Gue benar-benar mengkaji gimana caranya memanage musisi yang bagus tuh seperti apa. Karena kan yang kita tahu ya musisi ya, gue juga musisi gitu kan, jadi nggak bisa diatur. Ya, ya contoh hal kecil masalah penduitan aja gitu kan. Gue udah berpikir untuk pakai duit, musisi nggak bisa juga. Pakai hati kekeluargaan nggak bisa juga. Jadi unik. Jadi menurut gue harus membuat perbedaan itu tiap tiap bulan gitu. Jadi misalnya
bulan pertama konsepnya seperti ini, ntar konsep kedua seperti ini, ntar konsep ketiga seperti ini gitu. Oke. Terus Bisa contoh yang lebih spesifik? Biasanya gimana tuh SDM-nya kesulitannya? banyak sih, gue nggak mau menceritakan kejelekan musisi sebenarnya. Ya Satu paling, aja. ya oke. Ini paling krusial ya kalau di kami adalah suka meng-cancel job saat acara. Oke, Nah oke, gitu. oke. Nah alhamdulillahnya gue juga sempat lihat Joshua ya, itu salah satu senior saya juga, Joshua Entertainment. Dia kan freelance ya. Dia bilang freelance. Kalau di gue tidak membolehkan anak-anak gue main di tempat lain. Jadi lu Tapi kontrak anak-anak gue semua ya? kasih, ya jadi semua by kontrak sama gue gitu. Bedanya itu. Karena Hmm. kenapa? Ya itu, gue meminimin, ya karena gue manajemen ya, jadi gue juga ada karyawan, ada timnya sendiri gitu. Seperti itu Hmm. Tante. Meminimal ini ya, tiba-tiba cancel di hari H gitu ya? Iya, karena yang kita jual kan kasarnya seperti itu ya mereka ya. Nah akhirnya 2016 ke atas gue rubah mindsetnya. Oh, Akhirnya gue sekarang bisa jalan-jalan, gue bisa bisnis baru lagi, nyantai hidup gue sekarang. nice, nice. Wah, ini sih bener-bener deh. Boleh ceritain sedikit nggak yang musisi-musisi seperti apa sih yang bisa bekerja sama Deo Entertainment? Kalau gue ya gini, gue selalu merekrut musisi-musisi yang attitude-nya bagus. Hanya itu. Gue nggak perlu dia jago, gue nggak perlu dia ganteng, cantik, jelek, apapun itu gue terima. Asalkan attitude-nya bagus. Karena kenapa gue udah membuktikan bahwasanya yang orang mau gitu ya, mau make jasa kita bukan ya looking sih udah pasti ya, tapi maksudku gue udah tahu caranya gitu. Jadi so far yang mau masuk di Deo Entertainment misalnya gitu, musisi seperti apa, attitude nomor satu. Itu. Oke, oke, oke. Bingung kan lo? Lumayan, gue lagi mencoba memproses ini sih. Soalnya kalau gue jabarin, ini lebih daripada 1 jam. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, ini yang menarik lagi nih. Setelah gue lihat profil lu, gue research nih. Ada satu ini yang bikin gue sampai mangap. Gimana cara Deo Entertainment sama tim bisa direkrut jadi tim musik kenegaraan? Itu Nah, tuh. itu. Sharing sedikit dong Itu, sama teman-teman IMU di sini. ya, itu ada foto-fotonya juga ya. Ada Nice. foto-fotonya juga. Gue juga cukup kaget. Jadi semuanya itu dari pernikahan. Jadi banyak yang bilang, yo lo nggak malu musik hanya pernikahan. Gue nggak pernah malu sama sekali wedding entertainment gue di pernikahan. Karena dari gue wedding pernikahan, gue bisa masuk ke istana. Dari istana sekarang gue bisa ke semuanya kasarnya gitu. Jadi kenapa gue bisa masuk di istana itu ceritanya. Jadi gue main di kawinan waktu itu. Waktu itu gue ada beberapa event lah. Gue sehari bisa mungkin 10-12 event. Wow. Nah, jadi waktu itu gue datang pas lagi ngejaga di salah satu gedung gitu kan, ngeliat tiba-tiba kok ada dari kerumunan rame-rame gitu. Pas lihat lagi kerumunan rame-rame ternyata ada Pak Menteri Basuki itu PUPR. Nah dia kebetulan emang suka sekali sama musik gitu. Setelah itu dia mau dimasuk ke jalur VIP dia nggak mau. Biasanya kan kalau ada menteri atau tamu VIP kan pasti dimajuin ke dalam ya, di assist ke dalam. Tapi ini dia tetap mau antri salaman. Setelah itu dia bilang sama WOO-nya, ini musiknya siapa gitu. Deo Pak gitu. Oh Deo, ya wes mana ownernya. Pas alhamdulillahnya gue lagi kebetulan di situ. Ya udah pas gue dipanggil langsung ketemu sama beliau cuma bilang besok main di istana ya.
Saya benar-benar kaget kan waktu itu. Istana maksudnya apa? Saya pikir kementeriannya dia lah yang lagi main di istana gitu. Oke. Gua nanti ada ajudan saya nelfon kamu. Saya seharian nggak bisa tidur nungguin teleponnya beliau gitu kan. Tiba-tiba besoknya telepon, saya nggak tahu nomornya siapa, saya angkat. Ternyata Pak Menteri langsung, Pak Menteri Wow. Basuki yang nelfon gue langsung. Mas Deo siap Bapak, siapa ini Pak Basuki, siapa Menteri, gue langsung gitu. Siapa Menteri, iya besok main bisa ya di istana. Iya siap Bapak, untuk acara apa? Ya kamu besok main di depan Pak Jokowi. Wah panik gue langsung. Gila, panik seumur hidup itu benar. Sedangkan besoknya gue ada event banyak. Ya mau nggak mau kan gue harus ngasih tim yang termaksimal dong gitu kan. Jadi muter otak. Ya wes akhirnya terus dia nanya, dia ngelihat sound sistemnya gue bagus waktu itu. Karena kalau lo tahu gue waktu bikin The Entertainment kerjasama sama Hans, kenal ya? Angela Julie Pernah tahu? suaminya. Ya, Angela Ah, Jolie. Ha, ha, ha. Angela Julie gitu. Mhm. Jadi Hans salah satu partner gue untuk sound system gitu kan. Jadi ya wes, terus akhirnya dia bilang, sound systemnya gimana Pak? Sound system dari kamu. Emang boleh dari kepresidenan, karena kalau di kepresidenan bertahun-tahun tuh nggak boleh sound system dari luar, yang sudah rekanannya beliau lah gitu, dan musik. Tiba-tiba dia bilang, nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab gitu. Oke, akhirnya ya udah. Setelah dia selesai nelfon, itu mulai tuh banyak yang nelfon ke kami, ke kantor gitu kan. Entah dari pas pampres, semua dicek. Dari kantornya di mana, lu bayar pajak, lu bayar apa, dicek semua gitu. Maksudnya jangan sampai bodong gitu kan. Ya udah alhamdulillah masalah itunya selesai semua. Akhirnya ya udah besok kita ke istana. Ternyata pas di istana itu acara seluruh kabinet menterinya Pak Jokowi. Jadi Kalau boleh tahu itu benar-benar tahun berapa? 2019. Belum lama ya. Belum lama. Belum lama. Oh, oke oke. 2019 lah. Terus ya wes akhirnya menterinya Jokowi semua datang. Pak JK, oh dia senang banget ternyata sama saya gitu. Saya dikenalin sama Pak Menteri. Kebetulan emang Pak Menteri Basuki itu benar-benar akrab lah sama Pak Jokowi kan gitu ya udah. Terus ya udah saya kebetulan Pak Jokowi juga suka musik. Ya udah akhirnya dari situ ya udah Mas Dio pokoknya setiap acara kenegaraan saya mau Mas Dio hadir di sini. Ya udah. Itu Wow. itu alhamdulillah banget. Dan di situ semua kan kemarin ada menteri ya semua. Jadi ya sekarang BUMN semua kementerian alhamdulillah kita yang megang. Wow. Gitu. Itu sebuah kehormatan yang wow, gue nggak bisa Wah itu bayangin sih. ya jangankan lo, gua dan tim aja itu nggak bisa tidur karena apa ya, berpuluh-puluh tahun belum pernah ada yang bisa masuk istana untuk pemain band atau sound system ya, karena mereka sudah ini ya udah kontrak ya baru 2019 lah itu baru seumur hidup digantikan. Jadi waktu pas gue datang ke sana masih dibilang ini vendor yang lama, ini ya vendor yang lama lah. Bukan Pak, oh siapa gitu, bener-bener kayak orang baru, anak muda siapa sih gitu loh. Itu ya wes, ya udah alhamdulillah sekarang itu pencapaian gue terbesar. Jadi kalau setiap orang ngomong gitu atau klien gitu ya, Mas Tio sudah pernah nanganin apa gitu. Saya tanya balik ke mereka, Bapak mau nanganin yang mana? Saya udah semua. Pencapaian tertinggi siapa? Istana udah semua saya yang megang gitu. Jadi ya udah alhamdulillah kami dipercaya sama istana dari 2019 sampai sekarang. Nah, terakhir Nice. saya main itu sebelum Covid. Benar-benar sebelum Covid. Jadi waktu itu ada Malaysia apa ya? Bukan Malaysia, apa ya? Belanda ya. Tamu Belanda nyerahin kerisnya itu di Indonesia. Itu kami yang terakhir main. Setelah itu besoknya Pak Budi Karya yang kena Covid. Nah itu Oh, udah terakhir kami di istana. oke. Gitu. Wow. Jadi Nih ya alhamdulillah sampai sekarang. gue yang dengerin, gue yang jadi temen lu, itu tercengang gitu. Nggak ngebayang kalian, iya sih, nggak kebayang sih. Wow. Gue gini Kak, maksudnya Hah? ya gue musik biasa-biasa aja gitu kan. Maksudnya dibanding yang lain gila lah gitu lah. Anak-anak UPH menurut gue ajaib lah semua gitu. Skillnya, tekniknya gitu ya, Ya kalau bicara skillnya dari segi gitu itu kan. ya. Jadi ya semua ada faktor luck sih.
Dan gue selalu beranggapan bersilaturahmilah ke siapapun udah. Yes, Nggak pandang betul. bulu. Itu aja. Ya udah, alhamdulillah sampai Wow. sekarang gue dipercaya. Jadi kalau acara-acara kepolisian, acara-acara apapun itu alhamdulillah kami dipercaya gitu. Wow. Nice, nice, nice. Nah, dari sini gue pengen nanya lagi nih. Gue sempat baca juga di profil lu. Lu itu adalah seorang ketua dari sebuah asosiasi yang namanya IPAMI, Ikatan Ya, Pengusaha Jasa Musik Pernikahan Indonesia. ya. Kalau boleh cerita sedikit, asosiasi ini dibentuknya pada tahun kapan? Jadi gini, secara legalnya akhir tahun kemarin sih Mbak, bulan Agustus Oh, baru. Ini sebenarnya baru banget. Tapi di prakarainya udah lama sih, udah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kenapa? Apa namanya? Gue pengen banget untuk mempersatukan teman-teman gitu loh. Semua entertainment, pengusaha-pengusaha, pengusaha entertainment ya, itu bisa bersatu gitu kan. Kalau dijelaskan secara formal sih bisa panjang. Jadi intinya cuma pengen ada asosiasi yang jelas saja, yang legal dan bisa membuat kita semua bangga sama kerjaan kita musisi ya. Bertukar pendapat, bisa belajar bersama dan memiliki kode etik yang menjadi standar untuk ke depan teman-temannya IPAMI lebih dihargain dan makin sejahtera itu. itu visi misinya IPAMI ya. Ya. Hmm. Ya Jadi termasuk ada kira-kira Joshua juga. jadi anggotanya Gitu. yang bisa masuk ke komunitas ini, maksudnya asosiasi ini lebih ke memang music entrepreneur yang bergerak di bidang wedding entertainment. Wedding, ya. Termasuk Hmm. Bong juga masuk di dalamnya. Karena kan Bong ada Indo Musik apa ya Indo yang buat Musik Drum. weddingnya dia. Oh, Indo Musik oke. Drum yang buat pernikahan ada juga. Gitu. Oke, oke, oke. So far anggotanya sudah banyak? Ya alhamdulillah banyak banget. Udah di luar Wah, kota udah banyak banget. Ini besok kita mau ada pertemuan juga wow, buat wow. membangkitkan kita semua. Musisi sih Ini intinya itu. ini yang menjadi Bapak pendiri ini berarti kita bisa konklusiin Bapak Deo nih. Mungkin ya, salah satunya ya. I see. Karena kan selama Hai. ini kalau entertainment ya sama kayak Joshua juga kan bilang banyak dia nyuruh teman-temannya membuat entertainment juga semua buat membuka lapangan pekerjaan buat musisi-musisi yang lain itu benar banget gitu. Tapi kenapa ada IPAM ini supaya ada rules-nya aja biar makin dilihat sama pemerintah gitu. Dan alhamdulillahnya maksudnya kan guanya juga kecemplung lah di dalam pemerintahan juga gitu kan. Jadi bisa mengangkatlah musisi-musisi di Indonesia gitu. Wow, luar biasa. Aduh, Ya itu. benar-benar speechless saya, Bapak. Wow. Ya, ya mungkin ya cita-cita gue biar musik. Jadi suatu saat nanti kalau ya alhamdulillah anak gue ya kalau ditanya sama orang-orang gitu, anak gue namanya Rio, dia bilang Rio kalau gede mau jadi apa? Mau kayak papa. Oh ya udah, dia bangga. Ya wes, ya wes. Wow. Selama ini kan Wow. musik cuman dianggap sebelah mata aja kan. Betul. Betul. Ya dan Hmm. alhamdulillahnya gue juga bisa membuktikan itu ke orang tua gue, ke istri gue, ke semuanya gitu. Bahwasanya dengan musik pun gue bisa semuanya alhamdulillah. Wah, Gitu. gue juga Musik. nggak kebayang sih yang tadinya keluarga lu udah menentang, terus ternyata Ya, seorang Deo ternyata mampu melakukan ini semua di luar dugaan. Mereka ya, juga jadinya pasti, wow, luar biasa banget bangganya. ya alhamdulillah ya. Maksudnya kalau bokap gue tipikalnya bukan yang suka ngebanggain anaknya, nggak sampai sekarang nggak gitu. Tapi ya gue cuma bisa membuktikan aja kayak waktu gue bikin kantor ini, gue dulu minjem duit sama bokap gue 2 M gitu kan. Jadi pas jeblok itu hancur-hancurnya udah gue bikin di entertainment, setahun langsung gue balikin duitnya. Gitu. Jadi gue bisa memberikan, bukannya sombong ya, ini supaya biar teman-teman tahu musik bisa Pak. Gitu loh. Yes, Jadi gue sangat betul. bangga kalau bilang, Deo lo apa bisnisnya gitu kan. Gue cuma musisi udah. Emang bisa hidup? Ya gue Bisa udah bisa punya dong. semua. Iya gitu. Semua Aduh, gue bisa gitu.
Wah, Makanya ini gue sangat benar-benar. mengapresiasikan ke teman-teman aja yang benar-benar berjuang buat musik ya. Gitu. Wah, ini benar-benar perbincangan hari ini gue sih yakin banget bakal menginspirasi begitu banyak orang yang ada di bidang musik ini sendiri. Ya, Hai. amin. Mungkin gue salah satunya yang benar-benar faktor kepepet tapi jadi rejeki lah di situ. Tapi dengan kerja keras juga tentunya. Itu udah pasti Hmm. gitu kan. Nggak mungkin lah kita cuman bisa yang paling penting lo fokus sih sama itu kerjanya. Gue di saat pandemik ini pun juga tetap fokus. Orang mau bilang Deo bisnis ini, enggak. Gue tetap fokus pakai wedding entertainment gitu. Dan alhamdulillah gue dari pandemik cuman ngerasain 3 bulan lah, 2 bulan gue vakum. Setelah Ah, itu setelah itu dari 3 bulan setelah COVID sampai sekarang alhamdulillah masih banyak perizinannya kerjaan. juga udah keluar ya berarti ya untuk Kalau bisnis. dibilang perizinan untuk musik, gue masih Mm-mm. memperjuangkan itu, Oh, oke. gitu. Karena kan kalau yang kita lihat SK-nya sama sekali musik untuk di pernikahan sudah boleh, Oh. tapi di kafe-kafe itu belum boleh. Nah itu yang masih saya perdebatkan. Kemarin alhamdulillah gue juga udah ke Kemenparekraf, udah semua ke Disparekraf, sudah ada titik terang. Jadi gue cuman bilang ke teman-teman musisi, tolong jagalah bersama-sama Protokolnya ya. protokol kesehatan. Kita tahu mungkin selama ini udah kesal banget ya, maksudnya kita nggak punya uang gitu kan, cicilan Yes. banyak gitu kan. Tapi di saat lo keluar, tolong kita yang jaga. Kenapa? Karena kok waktu saat kita ke kafe, musiklah menjadi peranan. Jadi kalau gue boleh bilang ke teman-teman musik, kita yang benar-benar harus punya peranan. Misalnya bukan klien, tamu, misalnya tamu udah mulai mau joget atau apa, lo stay aja lo bang, gue stop ya kalau lo pada gini gitu. Hmm, Mulailah berani lo untuk speak up, lebih tegas lah. Mm-mm. gas. Karena kenapa? Kalau sampai ini ditutup lagi, ya wis, mati kita. Kasihan buat teman-teman yang sudah berjuang untuk ngebuka bisnis ini, musik. Ya. Itu aja. Hmm. Kemarin gue buat surat terbuka gitu kan. Tolonglah teman-teman gitu, gue bilang sama-sama menjaga semuanya, itu aja. Oke. Bapak Deo, lo ada Ya. wejangan nggak nih untuk teman-teman IMU di sini kalau mereka pengen ngikutin jejak kesuksesan lo nih? Kira-kira ada tips nggak buat teman-teman IMU? Kalau ngikutin jejak gue sih agak berandalan banget. Gue begajulan banget. Ya lo tau lah gue di kampus kayak apa gitu kan. Ya, gue cuma bilang minta satu aja, silaturahmi ke semua orang. Karena dari Build situ koneksi sama teman-teman mau yang seperti apapun jangan apapun, membeda-bedakan ya. ya. Karena kebanyakan kita kalau udah merasa sukses dikit atau merasa jago sedikit main musik, kita merasa di atas awan banget. Itu yang gue bilang attitude. Tuh. Jadi Sih. gue alhamdulillah bisa sampai saat ini selama COVID juga gue masih banyak job. Itu karena gue benar-benar silaturahmi gitu. Silaturahmi ke siapapun. Kayak sama Nice. kayak kakak Gili ini Aduh, terima kasih banget. kita kolaborasi lah zaman sekarang. Jadi Ya, kalau ada teman-teman lo yang pelit untuk kolaborasi, udah lo tinggalin aja. Gitu. jadi itu jangan ya. Kalau ada yang pelit Ya, kolaborasi, tinggalin aja. tinggalin aja gitu. Berarti dia nggak mau maju gitu aja. Oke. Pak, kita udah di penghujung acara. Ada satu Hmm. pertanyaan terakhir yang nggak bisa lo escape. Apa nih impian lo ke depannya sebagai seorang Dioryanto? Waduh, banyak banget masih. Gue sih nggak muluk-muluk sih ya. Hmm. Gue cuman pengen musisi dihargain, udah itu aja. Gimana caranya pasti akan gue kejar. Apapun itu, pokoknya gue pengen musisi dihargain. Nice. Kita berarti satu visi dan misi, Pak. Iya. Ini cerita sharing sedikit di balik visi Ah, misi IMU ini ya karena itu pengen maksudnya stigma bahwa profesi sebagai musisi itu nggak bisa menghasilkan atau punya
masa depan yang masa depannya terjamin gitu loh. Gue tuh pengen edukasi masyarakat bahwa begitu banyak yang bisa kita hasilkan sebenarnya kalau kita mau kerja keras dan kalau kita mau berkreativitas lebih gitu. Betul. Wow. Betul banget. Makanya gue sampai saat ini kayak gue selalu bilang, Bong jangan sombong, gue bilang gitu. Lo di saat, gue kebetulan sama Bong hampir sama ya, gue buat The Entertainment, dia buat Indo Musikgram. Dan kita di juga tahun selalu, yang sama? Di tahun yang sama. Wow. Gue kadang-kadang selalu, Bong udah kayak sahabat gue banget dalam arti, gila ya Bong, kita bisa sampai saat setitik ini gitu. Dulu anjir kita dihina-hina banget gitu kan. Tapi sekarang ya alhamdulillah, pokoknya gue selalu bilang sama Bong lo harus bisa rendah hati gitu. Sama gue juga pun kalau misalkan ada yang melenceng-melenceng dikit, tegur gitu. Dalam arti tegur, ya dipantau aja. Pokoknya gue bilang sama Bong pokoknya kita harus kolaborasi apapun itu. Gitu. Jadi gue selalu membuka ke teman-teman, ayo mau kolaborasi silakan. Kita bikin apa gitu. Karena buat kita semua nanti kayak kalian tuh juga, makanya gue sangat senang banget lo bikin acara kayak gini. Kalau bisa lo minta Mabong minta naikin di Indo Musikgram. Kalau dia pelit, telepon gue aja, nggak usah bayar lah. Panggilan kepada Pak Christian, kalau sudah nonton Pak Christian ini, Bong nih, lo harus tolong dengerin kata-kata gue. Ini harus dinaikin di channel lo. Ya, atau lo undang nih sekali-sekali kolaborasi sama Indo Musikgram. Karena ini harus dinaikin beneran banget. Biar orang-orang ngelihat di sana bahwasanya pekerjaan musik atau musisi itu bisa. Itu sih Kak. Betul. Itu. Ya, justru satu yang sampai hari ini kalau gue boleh sharing sedikit, yang benar-benar bikin gue bersyukur, gue tuh ada di komunitas yang tepat. Kebetulan circle gue juga orang-orang kayak lu, kayak Bong gitu, semuanya suportif gitu. Ketika gue ceritain mau buat konten seperti ini, mereka semuanya seperti lu juga, wow, suportif gitu loh. Ayo kerjain, ayo, gue pasti bakal support gitu mereka tuh. Itu sih yang benar-benar. Lo tetap semangat coy, jangan ngelihat view kecil, view apa, semua itu nggak ada yang tiba-tiba langsung besar kok, nggak ada. Yes, betul. Jadi jangan melihat, karena kita yang susah tuh adalah konsistennya yang susah kan. Bikin sesuatu hal yang baru itu sangat gampang. Oh ini bikin ini, niru ini bisa segala macam. Tapi konsistennya itu yang susah. Kalau gue harapkan channel ini benar-benar bisa fokus, kalau bisa kemana-mana. Banyak anak UPH yang lain ya, musik ya gitu ya. Banyak yang sukses gitu loh. Suksesnya kan belum tentu lihat secara material semua. Gitu. Gitu, Kak. Wow. Pak Deo, terima kasih banget buat waktunya dan sharingannya hari ini. Nih misalnya kalau teman-teman IMU ada yang nanya nih, Gil, mau dong kalau misalnya mau pakai jasanya Kak Deo, mesti hubungin kemana nih? Kalau untuk memakai jasanya gua sih sebenarnya di Instagram ada Deo Entertainment, di website juga ada. Lo tinggal ketik Deo juga sebenarnya udah keluar semua sekarang gitu. Yang justru yang gua tunggu adalah bukan jobnya gitu, tapi yang lu tunggu apa nih? Ini boleh nggak misalnya kalau teman-teman gitu, kalau gue, boleh nggak nih ngobrol-ngobrol sama Kak Deo, tanya-tanya tentang ilmu gitu? Boleh banget. Itu hubunginnya kemana? Ya sekarang udah canggih, tinggal search Instagram gue udah selesai, ada semua. Boleh dibacain? Deo Rianto, udah itu aja. @Deo Rianto. Nanti lo tulis aja di bawah. Ya, pasti. Oke. Pokoknya aku tunggu kolaborasi teman-teman musisi itu aja. Gue sangat support apapun itu. Gitu. Baik. Terima kasih banget ya Deo buat waktu sama sharingannya. Ini benar-benar sharingan yang berguna banget buat teman-teman IMU di sini. Tetap sukses, tetap sehat. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silakan di-share. Dan jika ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silakan follow kami di Instagram,
@imu_Indonesia atau di Facebook page kita di Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.